Strategi bisnis yang tepat sangat penting untuk mencapai keuntungan dengan cepat. Dalam dunia bisnis yang kompetitif ini, kita harus bisa menemukan cara untuk menarik perhatian pelanggan. Sebuah strategi yang baik harus mencakup analisis pasar yang mendalam dan pemahaman tentang kebutuhan pelanggan. Kita harus bisa menawarkan sesuatu yang unik agar bisa bersaing. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan melakukan riset pasar. Apa yang diinginkan pelanggan kita? Apa yang membuat mereka tertarik? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita bisa mulai menyusun rencana yang bisa menguntungkan. Ingat, tujuan kita adalah menghasilkan keuntungan, bukan hanya sekadar menjual produk. Mengimplementasikan strategi-strategi ini dapat membantu kita mencapai keuntungan cepat dalam bisnis. Dari inovasi produk hingga pengelolaan biaya, setiap langkah yang kita ambil bisa memberikan dampak yang signifikan. Kunci utamanya adalah tetap responsif terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan. Dengan selalu beradaptasi dengan perubahan pasar dan mengedepankan pelayanan yang baik, kita bisa menciptakan bisnis yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga berkelanjutan. Mari kita terus berusaha dan berinovasi untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Inovasi produk adalah salah satu kunci untuk mencapai keuntungan cepat. Ketika kita berbicara tentang inovasi, kita tidak hanya berbicara tentang teknologi baru. Kita juga harus bisa berinovasi dalam hal pelayanan dan pengalaman pelanggan. Misalnya, jika kita menjual makanan, bagaimana jika kita menambah variasi menu yang lebih menarik? Atau mungkin kita bisa menciptakan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Hal-hal kecil ini bisa memberikan dampak besar terhadap penjualan. Dengan selalu berinovasi, kita menunjukkan kepada pelanggan bahwa kita peduli dengan kebutuhan mereka. Ini akan meningkatkan loyalitas dan mendorong mereka untuk kembali membeli produk kita. Pemasaran digital adalah alat yang sangat kuat untuk mencapai keuntungan dengan cepat. Dengan memanfaatkan media sosial, kita bisa menjangkau audiens yang lebih luas tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Kita bisa menggunakan iklan berbayar untuk menargetkan pelanggan yang tepat. Selain itu, konten yang menarik dan relevan juga bisa menjadi magnet bagi calon pelanggan. Kita bisa membuat video, artikel, atau infografis yang menarik perhatian mereka. Jangan lupa untuk memanfaatkan SEO agar produk kita lebih mudah ditemukan di mesin pencari. Jika kita bisa menguasai pemasaran digital, potensi keuntungan kita akan meningkat pesat. Kolaborasi dengan bisnis lain juga bisa menjadi strategi yang efektif. Saat kita bekerja sama, kita bisa saling memanfaatkan kekuatan masing-masing. Misalnya, jika kita memiliki produk yang saling melengkapi dengan bisnis lain, kita bisa melakukan promosi bersama. Ini tidak hanya akan meningkatkan visibilitas, tetapi juga dapat memperluas basis pelanggan kita. Kita harus terbuka untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Selain itu, kolaborasi juga bisa membantu kita belajar dari pengalaman dan strategi bisnis yang diterapkan oleh mitra kita. Dengan cara ini, kita bisa menemukan cara baru untuk meningkatkan keuntungan. Pelayanan pelanggan yang baik adalah salah satu aspek yang sering diabaikan, padahal sangat penting untuk keuntungan cepat. Pelanggan yang merasa dihargai cenderung akan kembali. Kita harus berusaha memberikan pengalaman terbaik bagi mereka. Tidak hanya saat mereka membeli produk, tetapi juga setelahnya. Tanyakan kepada mereka apakah mereka puas dengan produk kita. Jika ada keluhan, tanggapi dengan cepat dan solusi yang tepat. Dengan memperhatikan pelayanan, kita bisa membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Pelanggan yang puas akan menjadi duta bagi produk kita dan membantu mempromosikannya kepada orang lain. Menggunakan analisis data dapat memberikan wawasan berharga tentang perilaku pelanggan. Dengan memahami data penjualan dan interaksi pelanggan, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik. Misalnya, jika kita melihat bahwa produk tertentu laris manis, kita bisa meningkatkan stoknya. Sebaliknya, jika ada produk yang tidak terjual, kita bisa mengevaluasi dan memperbaiki strategi pemasaran kita. Data dapat membantu kita mengetahui tren pasar dan kebutuhan pelanggan. Dengan analisis yang tepat, kita bisa meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan dan menyesuaikan strategi kita untuk memaksimalkan keuntungan. Diversifikasi produk adalah strategi yang bagus untuk mencapai keuntungan cepat. Dengan menawarkan berbagai produk, kita bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Kita tidak hanya bergantung pada satu jenis produk yang mungkin saja tidak selalu laku.
Misalnya, jika kita menjual pakaian, kita bisa menambahkan aksesori atau sepatu. Ini akan memberi pelanggan lebih banyak pilihan dan meningkatkan kemungkinan penjualan. Diversifikasi juga dapat membantu kita mengurangi risiko kerugian. Jika satu produk tidak laku, produk lainnya bisa menutupi kerugian tersebut. Pengelolaan biaya yang efektif adalah kunci untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi. Kita harus bisa menjaga pengeluaran tetap efisien tanpa mengorbankan kualitas produk atau pelayanan. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan membuat anggaran yang realistis. Dengan mengidentifikasi biaya tetap dan variabel, kita bisa menemukan area di mana kita bisa menghemat uang. Ingat, semakin baik kita mengelola biaya, semakin besar potensi keuntungan yang bisa kita dapatkan. Jangan ragu untuk mengevaluasi dan menyesuaikan anggaran secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi pasar. Mendengarkan feedback dari pelanggan adalah hal yang sangat penting. Mereka adalah sumber informasi yang berharga untuk meningkatkan produk dan layanan kita. Dengan meminta pendapat mereka, kita bisa mengetahui apa yang mereka suka dan tidak suka. Ini juga menunjukkan bahwa kita peduli dengan pendapat mereka. Kita bisa menggunakan survei, ulasan, atau komentar di media sosial untuk mengumpulkan feedback. Dengan memahami apa yang diinginkan pelanggan, kita bisa melakukan perbaikan yang diperlukan dan meningkatkan kepuasan mereka. Pelanggan yang puas akan lebih cenderung merekomendasikan bisnis kita kepada orang lain.